tahu lagu itu nggak sih? Nggak ada ya? Ada. Gue bikin cuma kalian tahu Reza Arab, Octavia, Gamers dan kehilangan pencitraan. Kalau itu lagu bareng-bareng. Kalau yang tadi cewek terus tuh lagu buatan gua. Dan apa ya? Wow, lama juga ya. Hebat. Gue baru pertama kali sih ke Aceh sih. Tepuk tangan buat kalian semoga. Gua sorry ya kalau suara gua agak serak karena gua maklum sama Pak Levi ya kan. Jadi kerjaan banyak banget gitu kan. Gua tadi malam baru dari Bali soalnya. Dari Bali ada acara juga di sana. Dan habis dari Bali gua ke Aceh. Jadi ini gua ke dua kota yang kulturnya jelas-jelas berbeda ya kan. Yang Bali mengumbar banyak dosa. Ya. Yang Aceh Islamnya kuat banget gitu kan. Jadi keren kalian menutup aurat kan. Itu keren. Mungkin kalau orang Bali tinggal di Aceh dipecut tiap hari kayaknya ya. Ngomong apa sih? Mukanya liatin mukanya, jangan ditutupin, biar malu sekalian gitu. Dan di Bali itu kacau banget, pergaulannya sangat-sangat bebas. Kalian tahu orang bulenya banyak banget pendatang gitu kan. Tapi kalau di Aceh enggak, suasananya santri banget gitu. Suasananya itu bikin hati adem gitu kan. Dikit-dikit assalamualaikum gitu kan. Kalau orang Bali udah, lu kemana bang? Bang mabok dulu kan? Udah untuk astagfirullah orang-orang ini. Kalau ada tsunami di Bali hancur itu semuanya. Kena azab langsung sugih. Dan hebatnya orang Aceh, orang Bali itu menurut gue mau mereka so jagoan dengan cara keren mabok-mabokan apa segala macam. Tapi menurut gue paling keren tetap orang Aceh gitu. Karena cuma orang Aceh yang waktu zamannya GAM sama tsunami itu kalian lihat mayat biasa aja gitu. Itu hebat. Ini gue takjub loh sama kalian. Tadi ada LO gue yang nyetirin mobil gue itu kan katanya dia hidup di zaman GAM sama hidup di zaman tsunami. Keluarganya kena tsunami gitu. Dan dia ngomong ke gue, wah bang, waktu dulu zaman ini bang, waktu zaman GAM, wah ada polisi kepalanya ditembak bang. Terus dia ketawa-ketawa ditembak. Dia cerita polisi kepalanya ditembak GAM, langsung di depan matanya dia ketawa-ketawa. Dan orang Jakarta lihat itu horor gitu. Mati kok, mati apa mau? Bang, gua lagi SD bang, serius Atau bang. Itu ada polisi yang terus nggak tervideo gitu lah, ibu nyanyi. Men ini orang mati ditembak. Kayaknya biasa banget gitu. Terus dia cerita, wah apalagi pas tsunami bang, oh itu di pinggir jalan mayat semua mayat. Ya bang, waktu saya bersih rumah, nih, bersih-bersihin air, ketemu mayat 3 orang, gitu. Gimana caranya? Lagi bersih rumah, ada mayat nih. Diangkut tuh, dibawa keluar rumah. Itu gila men. Makanya gue salut banget gitu. Kadang-kadang ada itu 2 orang, yang satu cowok, yang satu cewek berjilbab. Dia cerita yang cewek berjilbab juga ceritanya gitu kan. Iya bang, kadang-kadang waktu zaman tsunami bang di yang Lambung ini bang, Lambung ya apa? Lambung pantai ini bang, kadang-kadang kita lihat kepala orang di situ ya. Keren banget bang. Gitu. Keren ya. Itu serem. Gua nggak pernah lihat gitu. Gua lihat kejadian Trisakti aja, itu merindingnya luar biasa loh. Itu kalian menceritakan air tsunami 38 meter ke atas, bahagia banget gitu. Seolah-olah itu pencapaiannya Aceh gitu. Lihat bang, gunung itu bang, tuh udah setinggi itu bang, itu gunungnya terkikis semua tuh bang, keren banget bang ya. Berarti kan tinggi banget, hanyut, tiba-tiba ada kapal di tengah kota bang, keren banget tuh bang. Ya terserah lu. Kita orang Jakarta ngeliat kayak begituan mah ngeri gitu. Mungkin kalian kalau lihat macet baru sedih gitu ya. Lihat macet baru nangis, macet sih ya.
Kita melihat macet ketawa men. Oh kalau di Jakarta macet, gantian. Aduh, ngelihat pejabat korupsi di Jakarta ketawa, gantian ya. Kalian mungkin nangis gitu. Itu aneh menurut gua, tapi ya menurut gua cukup keren lah. Dan gua bersyukur banget karena gara-gara stand up comedy gua bisa keliling-keliling kota gitu. Gua bisa keliling banyak-banyak kota di Indonesia. Yang kayak gua bilang tadi, tiba-tiba gua bisa mau tepuk tangannya. Gara-gara stand up comedy gue banyak bisa ke kota-kota seluruh Indonesia gitu, dan akhirnya alhamdulillah sampai ke Aceh juga gitu. Ya nggak apa-apa. Bagus. Ya. Bisa ditaruhin nggak? Taruhin nggak? Wah kali-kali ya kan. Dan apa ya? Dan gua jadi pernah ke kota yang bener-bener beda kulturnya aja gitu. Kayak misalkan kayak tadi Mambo dari Bali, tiba-tiba dari Aceh gitu. Di sini ada yang pernah ke Manado nggak sih? Nah Manado kebalikannya. Kalau di Aceh itu mayoritas semuanya Muslim. Kalau di Manado kebalikannya, mayoritas semuanya non Muslim. Biasanya Kristen Katolik gitu. Kalau di Manado. Dan di Manado itu kan kalau ada orang Manado ya. Tangan doang gitu. Langsung berhenti ngomong. Dan ada orang Manado gitu kan. Nah, jadi kebalikannya gitu kan. Nah, kalau di Aceh kan gereja cuma 2, sisanya masjid semua. Kalau di Manado itu cari masjid susah, tapi semuanya gereja. Jadi kebalik-kebalik gitu. Dan rata-rata di sana emang orang-orang muka Manado yang putih-putih gitu, orang-orang Manado. Cuma bedanya adalah gua setiap kali stand up comedy ke seluruh kota di Indonesia, menjalani semua kultur di Indonesia, bikin gua menjadi tegang rasa sesama umat beragama gitu. Jadi biar kita tuh nggak musuhan sesama umat beragama gitu. Dan menurut gua, semenjak gua jalan-jalan stand up comedy ke seluruh kota ini, gua yang paling seneng adalah mencoba kuliner setiap kota yang gua samperin. Kayak di Jogja itu ada sate rata gitu. Kalau di itu nggak lucu, itu yang gua omongin belum lucu, apa yang tepuk tangan. Itu aja lucu coba. Ini mau pilkada nih. Nah terus habis itu gue suka kuliner. Kayak gue pernah bener-bener makan nasi Padang di Padang beneran gitu. Itu bener-bener enak banget ya. Gue makan nasi Padang di Padang itu nangis sumpah demi Allah. Saking enaknya rendang Padang buatan orang Padang gitu ya. Dan orang Padang kan bahasa satunya cie gitu. Jadi kalau misalkan mau itu kayak gitu tuh. Aneh banget. Jadi mau apa mas? Rendangnya satu. Rendang cie. Jadi kayak semua orang kayak rendang cie. Dan gue pernah di Aceh juga, gue akhirnya makan mie Aceh apa segala macem. Belum lucu banget. Gitu. Dan sampai di Manado gitu. Nah menurut gue di Manado itu yang paling absurd lagi, karena makanan khas mereka. Kalau misalkan di Jakarta setiap kondangan selalu ada soto Betawi. Kalau di Banjarmasin selalu ada namanya soto Banjar. Mungkin kalau di Aceh ada mie Aceh gitu. Tapi kalau orang Manado itu kalau misalkan ada kondangan gitu ya, ada nikahan atau apa segala macam, makanan pokok mereka namanya RW. Ada yang tahu RW? Bukan rukun warga ya, bukan. Tapi RW ini daging anjing. Jadi orang Manado itu makannya daging anjing. Nah, waktu gua pertama kali nyampe Manado, gua ngomong ke panitianya, waduh, gua lapar nih. Makanan khas Manado apa dong? Gue pengen nih makan makanan khas Manado. Ada bang, enak banget bang. Wah, siap. Apa nih? Ada bang, daging anjing bang. Daging anjing, enak dari mana daging anjing? Pun enak bang daging anjing, rasanya kayak daging ayam. Pare lo. Daging ayam dari mana? Kita melihat anjing haram, melihat anjing. Wih,
Gila loh, makannya itu men. Dan kalau orang Manado itu senang banget makan pedas, ya kan? Dikit-dikit pedas, dikit-dikit pedas gitu kan. Makanya perut mereka itu kebal gitu kan. Makanya mereka itu doyan mabok-mabokan. Hampir semua orang Manado itu sering banget ditemukan meninggal karena alkohol. Oh, mau supir angkot apa segala macem, katanya supir angkot pagi bukan ngopi, tapi amer dulu, tahu amer nggak? Anggur merah. Itu dulu tuh pagi-pagi tuh mereka itu saking kuatnya orang Manado. Kalau orang Aceh kagak suka sambal, makanya gue bingung. Gue lagi makan ayam bang, sambalnya ada nggak bang? Nggak ada bang, ada yang kecap manis. Itu aneh aja gitu. Makanya orang Aceh manis-manis mukanya. Ya. Gitu. Tapi kalian itu harus bersyukur. Kenapa menurut gue bersyukur? Karena kota kalian itu termasuk kota yang besar juga menurut gue. Kalian tuh masih mau dibangun flyover ya kan? Flyover mau dibangun. Terus banyak jalan gitu, kayak ada belok kiri, belok kanan. Ya, kalian itu layak untuk bersyukur tinggal di Aceh gitu. Coba bayangin kalau kalian tinggal di Cirebon teman-teman. Di Cirebon itu jalanannya lurus doang. Kanan kiri sawah lurus, mall kanan kiri sawah lurus, perumahan gitu aja. Nggak ada belok kanan belok kiri naik flyover, nggak ada. Cuma lurus aja di Cirebon itu jalannya. Saking kecil kotanya gitu. Jadi lurus doang gitu. Sampai akhirnya lurus Tasikmalaya gitu. Jadi kotanya itu benar-benar lurus doang. Itu naik motor aja ngantuk gue yakin men. Guys, ayo kita malam mingguan, ayo jalan yuk. Yang diboncengin kayak bang kagak ada belok-belok, kagak ada ini lurus doang ini juga bang. Yang tadinya melek sampai ngantuk bang. Itu dong kasihan jadi orang Manado, orang Cirebon tuh kasihan menurut gua gitu. Tapi hebatnya orang Cirebon cuma satu. Kota Cirebon adalah kota yang mendekatkan gua kepada Tuhan. Kenapa? Karena membawa gua ke jalan yang lurus. Gitu, aneh banget. Aduh, gila. Dan apa ya? Dan apalagi di Jakarta. Di Jakarta itu banyak banget yang asap, kendaraan, udaranya udah nggak sehat dan macet di mana-mana macet di Jakarta itu. Nah, saking macetnya di Jakarta itu sering banget terjadi kecelakaan. Bahkan kecelakaannya itu sampai bener-bener ngebunuh orang lain gitu loh. Bener-bener kayak saking chaosnya dan saking hektiknya kota Jakarta gitu, saking penuhnya, saking kita semua punya banyak keperluan di Jakarta gitu, sehingga sering banget tabrakan terjadi di Jakarta. Sampai pernah suatu hari tahu jangan yang ketawa gue yakin habis minum kopi ganja nih pasti. WH mana WH ada yang ngeganja nih, WH mana? Polisi ini mana polisi syariah? Ini ada yang ngeganja nih satu nih. Kunci kalinya. Kunci kalinya. Lu tiap Jumat dipecut lu pasti lu. Ganja haram lu gila lu. Nah itu kan benar. Gitu. Dan apa ya, di Jakarta tuh sering banget terjadi kecelakaan. Sampai pernah suatu hari gue lagi nyetir di jalan tol itu saking di jalan tol tuh saking penuhnya, gue ngeliat langsung di samping gue itu ada bapak-bapak nabrak mobil pemuda di depannya dia gitu. Jadi begitu gue lagi jalan gitu ya, gue lagi jalan di Jakarta itu. Jadi gue lagi jalan di samping gue bapak-bapak nabrak, tubruk gitu. Terus bapak-bapak itu langsung marah-marah gitu kan, marah-marah sama pemuda yang dia tabrak. Nah, gue ternyata semenjak ada kejadian itu, gue dapat satu fakta menarik teman-teman. Fakta menariknya adalah apa? Kalau lu nabrak orang, jangan pernah yang lu tabrak itu marah duluan guys. Lo kelihatan salah. Kalau lu nabrak orang, usahakan lu yang marah duluan supaya lo kelihatan bener. Ternyata itu faktanya.
Jadi begitu bapak-bapak itu nabrak pemuda depannya dia, jumlah dia keluar dari mobil dia marah-marah. Mas, kalau nyetir yang benar dong, kalau mau belok pakai lampu sen, gimana sih gitu? Terus mas-masnya keluar dari mobil, loh, kok bapak marah-marah sama saya? Ya situ kalau nyetir yang benar dong, kalau mau belok pakai lampu sen, gimana sih? Tapi pak, dari tadi kan saya lurus dong pak. Iya makanya belok dong. Makanya belok, masa itu mau lurus dong, sekali-sekali belok gitu kan. Jadi sebenarnya yang salah siapa pak? Ya saya. Bubar. Terus masuk lagi ke mobil dia, udah cabut gitu dong. Terus kita ngeliat kayak si kampret. Jadi ngegas duluan aja supaya lo kelihatan benar. Itu udah triknya kalau begitu tuh gitu. Jadi kalau misalkan di sini ada mahasiswa dimarahin dosen nggak ngerjain tugas, kamu kenapa nggak ngerjain tugas? Ya ibu gitu. Ngasih tugas susah banget, saya kan nggak bisa ngerjain. Jadi sebenarnya yang salah siapa? Ya saya. Kelas nggak bener, dasar dosen tidak berbobot, cabut. Paham itu. Jadi dosennya juga kelihatan bego. Ini yang bego gua kok mahasiswa gua. Itu aneh banget gitu kan. Dan di Jakarta itu tuh apa ya, gue nggak tahu kalau di sini sholat Idul Fitrinya gimana gitu. Kalau di Jakarta masjidnya banyak banget dan kebanyakan masjid di Jakarta tuh di pinggir jalan. Kayak gue kan tinggal di daerah Pejaten. Jadi kalau lagi sholat Id itu benar-benar kita sholat di masjid, ini jalan raya kita tutup untuk jadi saf sholat. Paling kita sediain space sedikit doang. Sisanya ini saf sholat semua, jalan raya kita tutup polisi-polisi gitu. Pakai koran doang, kita taruh koran sama sejadah terus kita sholat di pinggir jalan. Itu kalau di Jakarta, karena banyak banget masjid di Jakarta, nggak semuanya pengen ke Istiqlal gitu. Jadi gue sholat di Pejaten. Nah cuma masalahnya karena kita sholatnya ini masjid, kita sholatnya di pinggir jalan, banyak terutama ibu-ibu yang kalau misalkan udah selesai sholat Id itu bukannya dengerin ceramah tapi cabut. Nah ini kan nggak boleh nih. Kalau kita sholat Id itu hukumnya adalah kita harus sholat baru kita harus dengerin ceramah. Baru sholatnya jadinya sah aja gitu ya kan. Ini enggak, ibu-ibu nih begitu selesai sholat Id, udah selesai, cabut dia, burung koran gitu kan. Dan ngajak ibu-ibu yang lain, itu aneh banget gitu. Nggak sholat gitu, terus ngajak ibu-ibu lain, ayo ibu-ibu pulang, ayo ibu-ibu. Opor ayam belum dipanasin, ntar suami pulang nggak enak, ayo ibu-ibu, ayo pulang. Ibu-ibu ya biasa ketupat, kita potong-potong ketupat, cabut. Gua kan ngeliat kayak, orang dengerin ceramah dulu dia cabut gitu kan. Dan waktu itu pas kejadian sholat Id yang kemarin, yang baru tahun kemarin, itu begitu ibu-ibu cabut nih, dia nyebrang jalan, namanya di pinggir jalan, dia nyebrang aja gitu. Tiba-tiba ada motor Mio dari arah berlawanan, nabrak temennya dia, dublok gitu kan, kenceng banget lagi. Gue denger astagfirullah gitu kan, kenceng banget boy, gitu kan. Terus dia ibu-ibu itu marah, mas gimana sih kalau nyetir yang bener dong, kalau ini gimana sih gitu. Terus si mas-masnya, ya ibu nyebrang jalan gak lihat-lihat jalan, gak boleh gitu mas, ini kan hari raya. Gue langsung, apa hubungannya kampret? Apa hubungannya? Tiba-tiba hari raya gak boleh nabrak orang, apa hubungannya? Ini kan bikin gue emosi banget gitu loh. Lagi pula dua-duanya udah jelas sama-sama salah, kagak nyadar. Ibu-ibu jelas-jelas salah, harusnya dengerin ceramah, cabut, ya kan? Yang pengendara motor juga salah, kagak sholat Id. Nah ya udah, cocok aja dua-duanya langsung nazar kan, boh lah. Aneh-aneh aja gitu. Makanya kalau sholat Id mah sholat yang bener, dengerin ceramah gitu. Dan memang kadang-kadang cewek-cewek pada dasarnya itu suka banget aneh-aneh. Di Jakarta terutama, cewek-cewek di Jakarta kan rata-rata mayoritas nggak pakai hijab kan. Mereka suka ngumbar aurat. Makanya tiap hari kalau misalkan ada cowok Aceh kesana istighfar terus ya di Jakarta ya. Wajib itu hukumnya ya. Dan apa ya, di Jakarta sering banget ada konser dari band luar negeri, dari musisi luar negeri. Dan biasanya cewek-cewek selalu datang ke konser yang notabene semua personilnya ganteng-ganteng. Misalkan kayak One Direction, kalian tahu One Direction kan? Waktu itu sempat konser di Jakarta, tapi waktu Zayn Malik udah cabut dari One Direction. Terus ada konser Justin Bieber di Sentul. Dan gua waktu itu nonton Justin Bieber ke Sentul, karena jarang-jarang Justin Bieber ke Jakarta. Nah pas gua nonton Justin Bieber di Jakarta, itu yang nonton mayoritas semua perempuan. Semuanya perempuan. Dan entah kenapa perempuan kalau misalkan ngelihat sosok idolanya yang ganteng banget, itu histerisnya naujubillah min dzalik banget.
Jadi begitu Justin Bieber keluar dari panggung, semua cewek parah banget. Justin Bieber melangkah satu aja semua teriak. Justin Bieber melangkah lagi semua teriak. Gitu. Gue curiga begitu Justin Bieber lari di panggung, jangan-jangan jadi seriosa. Aneh banget, gue nggak pernah lihat orang sebegitu gilanya sama idolanya dia gitu. Dan begitu Justin Bieber nyapa, hello Jakarta, semua teriaknya makin nyaring. Dan yang paling absurd adalah apa? Begitu teriak mereka makin nyaring, tiba-tiba cewek ini nangis. Gua sama teman-teman gue yang cowok bingung aja ngelihat kenapa cewek-cewek ini pada nangis ya. Akhirnya gue samperin aja gitu, ngapain sih lo pada nangis, cantik-cantik nangis? Enggak, Justin Bieber kok ganteng banget sih. Kenapa dia ganteng banget? Justin Bieber, I love you. Udah jelas aja men, ya gua keplak aja kepalanya. Woi, gimana sih lihat Justin Bieber nangis? Lo lihat kenapa pemerintah kita terus korupsi, itu baru lo nangis. Boleh lah. Ini gimana sih? Justin Bieber sama Jokowi juga gantengan Jokowi. Tapi gue nih orang-orang nih. Tapi nggak ada orang lihat Jokowi. Pak Jokowi. Kok kurus banget sih rakyat banget. Waktu itu kita diundang ke istana sama Pak Jokowi. Keren, Pak Jokowi itu orang yang menghargai seni. Tepuk tangan buat Pak Jokowi guys. Biasa ya. Dan gua zaman dulu karena sering banget ada konser di Jakarta, itu sering banget ngajak pacar gua nonton konser-konser di Jakarta. Zaman punya pacar. Iya gitulah. Terus gue sering banget ngajak nonton konser pop sebenarnya, karena ngajak nonton konser pop itu adalah ngajak nonton konser yang gue bisa singelong bareng pacar. Apalagi di Jakarta tiap minggu ada konser Malik The Essential, Sheila on 7, Ran, Tulus, Raisa gitu-gitu. Dan enak, misalkan gue ngajak nonton konser Ran gitu ya, terus Ran bawain lagu Pandangan Pertama, itu kan enak, gue bisa singelong bareng pacar gue. Ku rasa ku telah jatuh cinta, sayang, pada pandangan benar-benar sulit bagiku untuk enak kan, memperkuat rasa cinta kami ya kan, enak. Tapi bisa jadi blunder buat lo kalau misalkan lo ajak cewek lo nonton konser Raisa dan Raisa lagi bawain lagu Mantan Terindah dan lo nyanyi sesemangat lo nyanyi Ran Pandangan Pertama, itu istilahnya kiamat sugro buat kalian. Ya, Raisa bawain Mantan Terindah, mau dikatakan apa lagi? Ayo sayang, kita tak akan pernah satu, engkau di sana, aku di sini. Percaya sama gua, cewek lu akan melihat lo lurus, seolah ingin membunuh lu. Terus akan keluar kata-kata sakti dari mulutnya dia. Kenapa? Kenapa? Kau semangat banget nyanyinya. Ingat mantan ya. Jadi mau balikan aja sama mantan. Ya udah balikan aja sana. Dasar semua cewek sama aja, semua cowok sama aja anjing. Terus ditinggal aja gitu, udah ngomong kasar ditinggal aja gitu. Dan kadang-kadang cowok suka bego, sayang kenapa kita putus? Sayang kenapa? Sayang. Terus begitu cewek kita cabut nyanyi lagi, mau nikah. Emang suka
bego aja cowok, dan cewek suka memperalat cowok, ya kan? Apalagi kalau cowoknya kaya, diperas boy, diperas. Hati-hati boy, hati-hati boy. Cewek kerdus, hati-hati boy. Parah banget itu. Tapi kalau misalkan nih kita tahu dampak negatifnya, misalkan Raisa bawain mantan terindah dan kita tahu mending gak usah nyanyi deh, kita memilih untuk diam aja, sama aja, tetap kiamat sugro juga jatuhnya. Kita diam aja, Raisa bawain mantan terindah, diam aja. Cewek kita tetap akan melihat ke arah kita lurus, seolah ingin membunuh, ya kan? Terus akan keluar kata-kata sakti dari mulutnya dia. Kenapa? Diam aja. Nggak happy ya jalan sama aku? Iya. Iya. Lebih happy jalan sama mantan kamu ya? Iya. Aku lihat kemarin kamu jalan sama mantan kamu bahagia banget. Ya udah balikan aja sana. Dasar semua cowok sama aja, anjing. Terus ditinggal lagi kita men. Terus kita masih bego. Sayang. Aneh banget. Akhirnya gue nggak pernah lagi bawa cewek gue nonton konser pop, udah nggak pernah lagi. Apalagi nonton Geisha, Grand Family, wah nggak pernah men. Berakhir di Januari. Nggak. Lumpuhkanlah ingatanku. Nggak. Nggak mau gua. Putus di tempat. Nggak. Ada ya. Akhirnya gue berpikiran ajak nonton konser apa ya yang kiranya gue kelihatan keren di depan cewek gue tapi nggak putus. Akhirnya gue ajak nonton konser metal. Ya kan keren berasa cowok. Ya kan keren banget gitu kan. Tapi ternyata pas gue ajak cewek gue putus-putus juga, ya kan? Malah dikabarkan cewek gue meninggal dunia. Jelek kali. Gimana nggak meninggal, ya kan? Ayo sayang kita mau sing. Cewek gue mukanya ketendang. Ya kan? Pas pulang, wah kita pulang. Cewek gue mana ya? Itu udah mati. Ya Allah. Kita salah juga ya kan. Akhirnya ya udahlah nggak usah ngajak nonton konser metal. Nonton konser apa ya kira-kira yang keren banget? Reggae. Gua ajak nonton reggae. No woman no play, wah enak kan. Alunannya tuh mengalir gitu, nge-flow ya kan enak. Tapi salah juga ternyata. Pas gua ajak cewek gua pulang tiba-tiba nyengir mulu. Ya kan? Udah selesai nih, ya kan, banyak yang bertanya kita ini mau jadi apa, udah selesai sayang, ayo kita pulang sayang. Aduh, bentar dulu kali. Aduh, lama-lama lihat muka kamu gede banget ya kayak bako, boleh ketawa nggak? Kenapa jadi gila gitu kan? Nonton reggae jadi gila tuh. Kayak gitu, akhirnya gue mikir apalagi ngajak nonton konser apa ya. Emang paling benar kalau punya pacar itu ajak nonton konser religi, itu paling benar udah. Tebak. Itu nonton Maher Z, Opik kayak gitu kan, Kombo Hati, nah itu paling benar udah. Ya kan enak men. Begitu pulang juga bawaannya gitu kayak bawa aura air wudhunya tuh keluar gitu kan. Umi gitu. Sama pacar goyang aja saya Umi. Enak. Ajak nonton konser religi itu udah paling bener gitu. Pas mau pulang juga enak. Sayang, ayo kita pulang. Jangan sayang, kita ambil air wudhu dulu. Oke. Sayang kita udah wudhu, ayo kita pulang. Jangan sayang, kita sholat dulu. Sayang kita udah sholat, ayo kita pulang. Jangan sayang, kita baca Al-Quran dulu sampai atap. Oke siap. Sampai apa? Sampai malam tuh. Sayang, kita udah hatam Al-Quran. Sayang jangan pulang dulu. Ayo kita naik haji dulu. Naik haji ya kan. Kalau mau baik gitu. Sayang kita udah haji, alhamdulillah. Ayo kita pulang. Jangan sayang. Kita ikut perang dulu di Palestina. Ikut perang di jalur Gaza. Allahu Akbar, mati syahid ya kan. Ketemu bareng-bareng lagi di surga. Wah bagus ya.
sejati tuh, habis mati syahid baru ketemu lagi di surga. Oh, cakep ya kan, paling bener dari religi, cobain deh. Lumayan ikut perang di Syria. Itu. Dan gue paling sering ngajak pacar gue, biasanya dulu zaman pacaran itu ke mall. Di sini mall alhamdulillah sudah 2 ya. Itu juga baru tahun 2015. Aduh, tapi alhamdulillah udah ada Ceko, udah alhamdulillah ya. Ceko. Aduh, gue bingung orang pacaran di sini kemana. Ternyata nongkrongnya di warkop sambil nonton bola, bos. Aduh, setiap warkop ramai banget. Nggak apa-apa, itu pacaran syariah, keren. Pacaran kafein. Gitu, gue sering banget ngajak pacar gue ke mall. Tapi kalau di mall itu entah kenapa selalu ada peraturan yang aneh banget di mall. Yang bikin gue beranggapan kayak peraturan ini diciptakan tapi nggak manusiawi aja penciptaannya gitu. Kayak misalkan kalian masuk lift nih. Kalau kalian masuk lift, di lift selalu ada tulisan kayak gini. Jika terjadi bencana alam atau kebakaran, dilarang panik dan turun secara tertib melalui tangga darurat. Ada tuh, selalu ada di lift, selalu ada peraturan itu tuh. Jika terjadi kebakaran atau bencana alam, dilarang panik dan turun secara tertib melalui tangga darurat. Nah, pertanyaan gua adalah, siapa yang lihat kebakaran tapi kagak panik gitu doang? Siapa coba? Gua aja nih, misalkan gua lagi tidur di rumah kan, rumah tetangga gua lagi kebakaran gitu. Kebakaran, tiba-tiba bangun aja, woi, bangun aja. Padahal lagi mimpi basah tuh. Bayangin, mimpi basah itu adalah mimpi dimana kita lagi husuk-husuk kan tidur. Bayangin, rumah tetangga kebakaran, bangun loh. Gila. Ini kita kalau ke mall lihat kebakaran nggak boleh panik, kan gila ya. Misalkan lagi jalan ke mall gitu ya, tiba-tiba ada kebakaran. Wih, ada kebakaran ya. Wah, tapi nggak boleh panik nih. Gimana caranya ya? Ya udah, oke. Tetap tenang, tetap. 1, 2, 3. Yo ibu-ibu. Ayo, ibu-ibu ada kebakaran, Bu. Ibu-ibu. Ayo mengungsi kebakaran. Ayo ibu-ibu. Yo ibu-ibu semuanya, Bu. Ayo Bu, ada kebakaran udah banget tuh. Tuh ada yang mati, Bu, lompat. Ayo Bu, kebakaran, Bu. Mas bokernya ntar aja bokernya. Lagi ada kebakaran mas, ntar aja udah kagak usah cebok, ntar di rumah aja ya. Ntar aja. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, ntar aja sholatnya Bu, beneran dah? Benar, udah ntar aja ada kebakaran Bu, teman saya udah mati 5 belum sholat. Ayo Bu. Iya daripada mati Bu ya, ayo adik kecil, cukup. Ada kebakaran adik kecil, ayo. Gue yakin kita semua tetap mati tuh, yakin gue. Nggak, sebenarnya panik itu nggak apa-apa. Yang ditakutkan oleh pihak mall adalah apa? Begitu kita lihat kebakaran atau bencana alam atau gempa bumi, terus tiba-tiba kita semua panik, semua mall keadaannya dirusuh. Wah, kebakaran, gempa bumi ya kan? Tiba-tiba ada nendang orang kan, loncat dari lantai 5 gitu kan. Takutnya begitu, ngebunuh orang, keinjak-injak orang kan. Makanya disuruh lewat tangga darurat. Atau kalau menurut gua harusnya kalau ada kebakaran atau bencana alam, jangan menimbulkan kegaduhan. Otomatis kalau misalkan lihat kebakaran di mall, begitu aja. Harusnya begitu. Aneh banget, pihak mall tuh suka aneh. Dan apalagi kalau menurut gua, di mall kan tangga darurat itu sedikit ya, paling cuma 1, 2, atau 3. Tapi pengunjungnya kan banyak banget. Otomatis begitu kita disuruh tertib lewat tangga darurat, kan ngantri turunnya. Banyak banget ya, turun satu-satu. Turun lagi 1. Lama-lama ngajak ngobrol ibu yang di depan. Ibu, permisi Bu. Ya, kenapa Mas? Jalannya bisa agak cepetan dikit nggak Bu?
Emang kenapa mas? Enggak apa-apa bu, ini apinya udah di belakang saya. Rambut saya udah kebakar setengah bu. Mana belum haji saya bu. Boleh nggak bu agak cepetan dikit bu, cepetan bu. Aneh banget gitu. Dan memang sejauh ini gue makanya nggak lagi ngajak pacar gue. Saya ngajak pacar gue ke mall udah nggak pernah. Cuma gue sekarang kan posisinya adalah jomblo kan. Jadi gue nggak pernah lagi mengalami hal-hal seperti itu. Cuma gue terima kasih bang. Cuma gue ngerasa kayak ini kalau misalkan gue boleh punya pacar lagi, boleh disuruh milih ya. Gue lebih seneng pacaran sama cewek berhijab sebenarnya. Karena kalau kita pacaran sama cewek berhijab, itu bawaannya kita kayak anak soleh banget gitu. Padahal belum tentu. Ya kan? Kalau diajak jalan enak, pacar kita yang berhijab, kayaknya semua orang lihat hatinya adem gitu. Wah, Mas Kemal sama pacarnya, assalamualaikum bang. Sayang. Wah, semuanya lo assalamualaikum. Wah, enak. Kalau dikenalin ke teman juga enak gitu. Guys, kenalin ini cewek baru gua. Wah, cewek barunya Kemal ya. Namanya siapa? Namanya Nabila. Oh, mohon maaf, bukan muridmu. Ya. Maaf gitu. Kalian semua udah sholat isya belum? Astagfirullahaladzim belum. Ya udah yuk kita sholat isya dulu ya. Sholat isya. Enak kan? Membawa kepada kebaikan. Enak gitu. Cewek berhijab. Tepuk tangan buat cewek berhijab. Itu gua. Tapi gua mungkin ada cowok juga yang nggak sependapat sama gua. Tapi gua paling benci kalau misalkan gua harus pacaran sama cewek yang dadanya gede banget. Nah ini kebalikannya. Ini wah ini menghancurkan banget deh. Kayaknya kita tuh cowok mesum aja gitu. Ya kan? Kalau jalan ke mall bawa cewek kita yang dadanya gede banget tuh nggak enak rasanya, kita risih gitu. Kayak semua orang ngeliatin. Astagfirullah. Ini cowok parah banget nih. Pasti nonton porno mulu nih cowoknya. Ini cewek pasti udah disikat atas belakang depan. Astagfirullah. Kafir. Bakar Allahu Akbar. Tiba-tiba mau dibakar aja. Ya kan? Dan kalau diajak ke teman juga kenalan ke teman jadi nggak enak. Teman jadi nggak fokus. Ya. Guys, kenalin cewek baru gua. Wih, cewek barunya Kemal. Namanya siapa? Nabila. Nabila ya. Wih. Cantik. Mama, bisa kali icip. Sangka Oreo icip. Lu sih bawa cewek begini ya. Aduh. Toilet mana ya toilet? Membawa kepada keburukan. Nggak baik jadinya, membuat orang berbuat dosa, tidak baik ya? Apalagi kalau gue kebagian harus pacaran sama dua serigala, waduh ya. Aduh itu kan dadanya nggak normal ya. Nggak normal itu, gede banget ya. Itu kalau nggak pakai BH gimana itu? Aneh banget itu. Dan dadanya dua serigala kan saking nggak normalnya ya, gue yakin banget itu kan gede banget ya, segini loh itu. Gede banget itu. Paling tangannya dua serigala kan segini doang nih, dadanya segini. Ini gue yakin aja mau mandi tersiksa hidupnya. Mau mandi ngambil sabun, kepentok. Coba lagi ambil sabun. Kasihan loh jadi dua serigala. Dan saking bentuknya aneh itu harusnya patut diapresiasi ya. Masuk rekor muri dibikinin museum gitu ya. Museum dada dua serigala. Ya kan, masuknya juga enak cowok-cowok. Wah, gede banget ya. Wah, bisa dipegang-pegang lagi nih. HP-mu mana? Aneh ya.
Dan dia kan punya goyang namanya goyang dribble gitu kan. Dan setiap dia goyang dribble, entah kenapa goyangannya itu ini banget, semangat banget gitu kan. Kayaknya semua bumi bergetar gitu kan. Dibombat terus sama dia banget. Gue takut aja suatu-waktu saking semangatnya toketnya jatuh aja kayak apa. Makanya tuh ngomongnya depan apa dia? dan menurut gua harusnya dua serigala itu bisa main Avenger. Kan dia udah jelas kemampuannya apa ya kan, gede banget udah jelas. Misalkan Iron Man lawan Captain America, udah jelas tuh begitu Iron Man lagi kesusahan gitu, wah mau kalah nih. Dua serigala bantuin lo, oke siap. Ini dia toket mesin.